Mati sana. Jalan. Liu yang putri utama kediaman Liu. Mati sana. Mati sana. Jalan. Mati sana. Keluar. Keluar. Ini adalah nona sulung dari kediaman Liu. Dia menikah ke kediaman Janan dan menjadi istri jenderal. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Dia rela merendahkan dirinya sendiri. Jenderal Janan mengorbankan dirinya untuk negara. Namun dia menolak untuk tetap menjadi janda. Tertangkap basah berzina. Dan sekarang, dia akan ditenggelamkan dalam kandang babi. Benarkah? Mati sana. Mati sana. Jalan. Jalan. Bagaimana dia bisa punya muka untuk hidup? Bagaimana dia bisa punya muka untuk hidup? Mati. Sepupu. Sepupu, tolong selamatkan aku. Sepupu. Kau jalan. Beraninya kau mencoba menempel pada Shuang Yuan ini. Menjauh. Jangan sepupu. Sepupu. Adik. 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 Kakakmu menyimpan rahasia di hatinya. Tersembunyi untuk waktu yang lama. Hari ini aku ingin memberitahumu. Mendekatlah. Aku hanya akan memberitahumu sendirian. Kakak silakan bicara. Kemarilah. Rahasia ini adalah Jalang. Jelas aku lebih baik darimu dalam segala hal. Jadi mengapa aku menikah dengan yang lebih buruk darimu? Pernikahan ini jelas kau pilih sendiri. Ya. Aku menyalahkan diri karena salah memilih waktu itu dan jatuh ke keadaan ini hari ini. Olah karena itu. Bahkan jika aku mati, kau juga tidak boleh berharap untuk hidup. Nyonya. Jalan. Beraninya kau menyakiti istriku. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Pukul dia. Nyonya. Jangan mati. Nyonya. Jangan mati. Di perjamuan Taman Aprikot, putri sulung menyukaiku. Istriku yang baik. Penuhi keinginanku. Kau mati saja. Aku Liu Mingyiwe. Telah berkeinginan kuat sepanjang hidupku. Tapi aku tak pernah menyangka akan jadi begini. Jika aku bisa menjalani hidup ini lagi, aku sama sekali tidak akan menikahi bajingan berhati binatang ini. Mati kau. Jangan berharap untuk hidup. 3 tahun yang lalu. Kalian semua sejak masa kanak-kanak memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Liuku, Jenderal Shenan. Datang ke keluarga Liu untuk memilih istri kedua adalah kehormatan besar bagi kediaman Liuku. Bukankah ini 3 tahun lalu? Ruyan dan aku. Adegan di mana kami memilih bunga dan bertunangan. Liu wakil jenderal Shenan. Aku benar-benar bereinkarnasi. Karena Liu Xisong kepala keluarga Liu. itu adalah urusan pernikahan saudara-saudara perempuanmu. Pilihlah sendiri. Bukankah ini 3 tahun lalu? Ruyan dan aku, adegan di mana kami menetapkan pertunangan. Aku benar-benar bereinkarnasi. Kehidupan masa lalu. Aku adalah kakak perempuan yang sah. Kontrak pernikahan seharusnya secara alami dipenuhi olehku. Aku memilihnya. Dia juga bereinkarnasi.
Omong kosong. Ini benar-benar omong kosong. Apakah kau gila? Kau menolak menjadi istri jenderal, namun kau ingin menikah dengan keluarga Liang. Ayah. Meskipun kediaman Jenderal Janan kaya dan mulia, tetapi Jenderal Janan, dia adalah pembunuh istri. Selain itu, dia telah berada di medan perang, menderita luka-luka, dan tidak dapat menjalankan tugas suami istri. Ayah, aku tidak ingin menjadi janda hidup. Ayah tahu. Tapi, Meskipun sepupu saat ini miskin, dia sangat berbakat dalam sastra. Begitu dia meraih gelar Juang Yuan, aku masih bisa menjadi Nyonya Gayuming. Dan kau, tunggu saja untuk menjadi janda, menghabiskan seluruh hidupmu terkubur di dalam kediaman jenderal yang gelap dan tak tersentuh matahari itu. Dia benar-benar terlahir kembali juga. Hanya saja, kau hanya melihat kehidupan masa laluku, kemuliaan dianugerahi gelar Nyonya Gaoming. Tetapi kau tidak tahu bahwa Liang Bingwen berwajah manusia, tetapi berhati binatang. Kehidupan di keluarga Liang sungguh tak tertahankan bagi manusia. Begitu Jenderal Chen Nan meninggal, kau hanya akan menunggu untuk menjadi janda hidup. Dalam hidup ini, aku harus mulia dan megah, berada di atasmu. Kakak, nasibku selalu berada di tanganku sendiri. Dalam kehidupan ini, mari kita andalkan kemampuan kita sendiri, dan lihat siapa yang tertawa terakhir. Kediaman jenderal. Pelan-pelan Baoyu. Ayah akan menikah hari ini. Mengapa aku tidak melihat ayah? Boyu tuan muda kediaman jenderal. Karena ayahmu tidak suka orang itu. Menging pengurus kediaman jenderal. Pergi bermain. Barang-barang untuk upacara pernikahan sudah siap. Tuan yakinlah, Si Kiong pengasuh jenderal. sesuai dengan instruksi Anda, semuanya sudah siap. Liu Mingyue, kau benar-benar mengabaikan rumor di luar, bersikeras menikahi jenderal bagaimanapun caranya. Aku ingin kau tahu konsekuensi mencuri priaku. Kediaman jenderal. Pengantin wanita tiba, bahkan dalam keadaan seperti ini, dia masih ingin menikah ke kediaman jenderal. Ini benar-benar tidak tahu malu. ini benar-benar tidak tahu malu. Lihat dia. Betapa menyedihkan. Ini tidak terlihat baik. Di hari pernikahan ini, pengantin pria tidak hadir untuk menyambut pengantin wanita. Itu tidak menguntungkan. Kudengar keluarga Liu, demi berpegang teguh pada kekuasaan dan bangsawan, menawarkan perjodohan ini dengan kerugian. Jenderal Chen Nan yang melayani negara dan rakyat, bahkan pernikahan yang tidak bahagia pun ada. Sungguh menyedihkan dan disesalkan. Tepat sekali. Minggir, minggir. Pengantin pria ada di sini. Minggir, minggir. Pengantin pria ada di sini. Pengantin pria telah tiba. Pengantin wanita. Biarkan upacara pernikahan dimulai. Bagaimana dia bisa menikah dengan seekor ayam jantan? Seorang wanita membayar mahar menikahi ayam jantan. Pasangan yang sempurna. Brilian. Upacara pernikahan ayam jantan Liu Mingyue ini akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Tepat sekali. Nona, ini terlalu memalukan. Suan Er pelayan Liu Mingyue. Jangan lanjutkan pernikahan ini. Tidak perlu. Ambil ini. Hari ini adalah hari pernikahan saya Liu Mingyue. Saya menikahi Jenderal Shen Nan. Meskipun ia tertutup bulu dan mengenakan mahkota merah di kepalanya, tetapi selama ia bersamaku, pasangan Liu Mingyue hingga usia tua, ia tidak diragukan lagi adalah Jenderal Shen Nan. Kau. Hari ini adalah hari saya Liu Mingyue dan Jenderal Shen Nan, hari sukacita yang besar. Mereka yang hadir, jika ada yang mahir melukis, boleh melukis potret untuk suami saya dan saya. Satu lukisan akan menerima 10 tael emas. 10 tael. Pada saat itu, saya akan memasang lukisan ini di seluruh ibu kota, membiarkan semua orang di dunia, semua menyaksikan pembawaan heroik Jenderal Shen Nan. Namun,
Jika Jenderal Shannon hanyalah seekor ayam jantan, maka kalian semua yang hadir pastilah serigala, harimau, dan macan tutul. Mengapa berbicara seperti itu? Siapa yang kau maki? Itu keterlaluan. Mengapa berbicara seperti itu? Itu keterlaluan. Mengapa berbicara seperti itu? Siapa yang kau maki? Siapa yang kau maki? Kurang ajar. Siapa ini? Kau berbicara sembarangan dan mengabaikan jenderal. Kau punya keberanian besar. Saya hanya menyatakan fakta. Memaksa saya menikah dengan ayam jantan. Apakah ini menghina saya? Atau menghina jenderal? Betapa tajam lidahmu, lancang. Pengawal, seret dia keluar dan berikan dia 20 pukulan tongkat yang berat. Ya, siapa yang begitu berani? Sampai berani menindas istri jenderal. Istri jenderal. Itu tergantung apakah aku mengakuinya. Tidak ada salahnya memberitahumu. Aku adalah wanita yang paling dipercaya. Hong Ling. Kediaman jenderal ini sebelumnya dikelola olehku. Di masa depan semuanya masih akan mengikuti perintahku. Jika memang begitu, kau adalah nyonya di kediaman jenderal. Aneh. Mantan istri jenderal meninggal karena sakit. Itulah mengapa saya menikah untuk menjadi istri pengganti. Meskipun aku bukan istri jenderal, tapi Tuan Muda Baoyu. Aku yang membesarkannya. Aku adalah dermawannya. Beraninya kau memukul orang. Pelayan seperti itu. Beraninya kau memanipulasi tuanmu. Kau. Hentikan. Jenderal Shannon tiba. Kinmu Jenderal Shannon. Tempat perjamuan pernikahan. Tata krama macam apa ini membuat keributan seperti itu? Jenderal. UR menyapa jenderal. Nona Liu. Karena tugas militer yang berat, aku terlambat. Mohon maaf. Kau tidak terlambat. Tepat waktu. Upacara pernikahan dimulai kembali. Lanjutkan dengan ritual pernikahan. Pertama membungkuk kepada langit dan bumi. Kedua membungkuk kepada leluhur. Suami dan istri saling membungkuk. Lapor. Jenderal, laporan mendesak dari garis depan. Nyonya, perampok musuh melancarkan serangan mendadak. Pasukan utama telah bergerak maju lebih awal. Jenderal memintaku menyampaikan pesan kepada Nyonya. Perang telah berakhir. Dia akan segera kembali. Nyonya mohon tetap di kediaman dan tunggu dengan sabar. Oh tidak, saya hanya tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, pada malam pernikahan Kinmu, dibunuh dan meninggal. Saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak berada di kediaman Jenderal Shannon saat dibunuh. Apapun yang terjadi, saya harus menyelamatkan Kinmu. Ganti pakaian. Baiklah. Jenderal, hari ini adalah hari kebahagiaan besarmu. Kamu tidak boleh mati di sini. Cepat pergi. Kami akan berjuang sampai mati dan memastikan keselamatanmu. Pasukan Shannonku. Sejak kapan ia memiliki pengecut yang melarikan diri dari medan perang? Dalam hidup ini, aku telah mengecewakannya. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membalasnya. Kinmu, kau sudah dikepung olehku. Aku sarankan kau berlutut di hadapanku dan sembah sujud 3 kali dengan keras.
aku mungkin masih akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Jasad utuh. Apa gunanya jasad utuh bagiku? Aku hanya ingin mati demi negara di medan perang. Mengapa aku harus kembali terbungkus kulit kuda? Pergi. Mati. Bagus sekali. Saya tidak terlambat. Aku belum selesai bicara. Kau berdiri di sana. Ayah, aku melakukan ini demi keluarga kita, untuk menepati janji dan menikahi sepupu. Tapi, kau juga baru saja mengatakan bahwa keluarga sepupu miskin. Kalau begitu, berikan padaku mahar adikku, semuanya. Pernikahan itu dipilih sendiri oleh kakak. Mengapa kau harus mengambil maharku? Diam. Kakak perempuan sudah melepaskan gelar istri jenderal. Kau memberinya mahar. Hanya benar dan pantas. Baiklah. Karena ayah dan kakak sudah mengambil keputusan, saya bisa melepaskan mahar. Saya hanya ingin satu barang. Apa yang kau inginkan? Misionaris Barat. Memberi ayah pistol barat. Mengapa kau menginginkan benda itu? Jenderal Shennan adalah seorang jenderal militer. Sebagai istri seorang jenderal militer, saya seharusnya punya senjata untuk membela diri. Baiklah. Ini dia. Jenderal, untuk kehidupan ini, saya akan melindungi Anda. Jenderal terluka. Ini bukan masalah serius. Biar saya lihat. Jenderal, hari ini kami berutang banyak pada Nyonya karena tiba tepat waktu dan menyelamatkan nyawa jenderal. Mulai sekarang, kami para perwira dan prajurit tentara Shennan pasti akan demi Nyonya mempertaruhkan nyawa kami dalam pelayanan. Mohon cepat berdiri. Para jenderal berjuang demi negara. Tidak takut hidup atau mati. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda semua. Jenderal, luka Anda harus diobati dengan obat. Saya sedikit mengerti tentang ilmu kedokteran. Saya pasti bisa mengobati luka itu dengan benar. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan secara intim. Jenderal, mungkin Anda lupa. Kita sudah melaksanakan upacara pernikahan. Saya sudah menjadi istri Anda. Untungnya di kehidupan saya sebelumnya, saya mempelajari ilmu pengobatan. Hari ini, saya beruntung bisa menyelamatkannya lagi. Dia mengabaikan hidup atau matinya sendiri demi keselamatan negara. Mulai sekarang, hidup Anda akan dijaga oleh saya. The film was translated and narrated by M Media. Hari ini masalahnya mendesak. Jenderal ini berutang padamu pada malam pernikahan kita.
Kau bergegas mengambil risiko dan menyelamatkanku. Kebaikan ini, jenderal ini pasti akan membalasnya. Kita adalah suami istri. Bahwa jenderal selamat dan sehat adalah balasan terbesar bagi saya. Memiliki istri seperti ini. Betapa beruntungnya aku Kinmu. Aku bersumpah. Di kehidupan dan dunia ini, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Nyonya, Bagaimana? Apakah Jenderal Chen Nan meninggal? dia tidak mati. Dia diselamatkan oleh seseorang. Siapa yang menyelamatkannya? Aku sudah bertanya. Dikatakan itu adalah Liu Mingyu. Dia menyelamatkan jenderal menggunakan senjata api. Sekarang semua orang di luar berkata, Baginda ingin memberi hadiah kepada Liu Mingyu. Aku khawatir Liu Mingyu akan segera menerima gelar kebangsawanan kekaisaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia tidak akan menjadi janda? Dia menjadi istri Jenderal Chen Nan. Film was translated Lalu and apa yang harus narrated aku by lakukan? M-Media. Apalagi yang bisa kau lakukan? Cepatlah dan jilat adik perempuanmu. Itu adalah istri Jenderal Shen Nan. Aku tidak akan pergi. Kau adalah seorang sarjana. Bagaimana kau bisa begitu tidak punya tulang punggung? Bing Wen adalah suamimu. Nyonya Liang matriark keluarga Liang. Beraninya kau menggunakan nada bicara seperti ini saat berbicara dengannya. Kau benar-benar memukulku. Aku adalah ibu mertuamu. Tentu saja aku berhak mendisiplinmu. Pergi. Ambilkan aku baskom berisi air untuk mencuci kakiku. Suami, hari ini adalah malam pernikahan kita. Jadi kenapa kalau ini malam pernikahan? Jangan pernah berpikir untuk mengganggu pelajaran putraku. Malam ini, kau tidur denganku. Pergi. Cepatlah, pergi. Kau mau pergi atau tidak? Pergi cepat. Pergi. Sungguh Liu Mingyue. Aku benar-benar meremehkannya. Kali ini dia benar-benar bahkan pergi ke medan perang untuk mengklaim jasa. Tuan, aku dengar Liu Mingyue ini selalu lemah dan mudah diintimidasi, membiarkan orang lain memanipulasinya. Sekarang, dia tampak seperti orang yang berbeda. Aku tidak peduli dia telah menjadi apa. Aku harus memberitahunya siapa yang benar-benar berkuasa di kediaman jenderal ini. Balai leluhur keluarga jenderal. Liu Mingyue, Liu Mingyue, kali ini aku akan membuatmu sama sekali tidak bisa untuk tetap berada di kediaman jenderal. Bertindak sekarang. Nyonya, jenderal telah kembali ke kediaman. Dia memerintahkanmu untuk pergi ke balai leluhur. Jenderal sudah kembali. Liu Mingyue, kau punya keberanian seperti itu? Ini adalah potret Jenderal Tua Qin. Jenderal Tua Qin saat itu gugur dalam pertempuran di medan perang, tidak meninggalkan jenazah. Hanya potret ini yang tersisa. Jenderal sangat menghormati Jenderal Tua Qin dalam penghormatan tertinggi dan tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menghinanya. Nyonya, bahkan jika kau tidak puas dengan jenderal, kau seharusnya tidak melampiaskan amarahmu seperti ini. Saya tidak melakukannya. Tertangkap basah. Apakah kau masih berniat membantah? Saya hanya masuk. Dan Anda mengikuti tepat di belakang saya. Bukankah itu terlalu kebetulan? Jika saya tidak salah tebak, Anda yang melakukan ini, bukan? Penjebakan dan tuduhan jahat yang begitu kentara. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya.
Jenderal, aku telah dizalimi. Pengabdianku kepada Jenderal, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Bagaimana mungkin aku melakukan tindakan gila dan keterlaluan seperti itu? Namun Nyonya, selalu penuh dengan tipu daya. Pertama-tama mempermalukan Jenderal di depan umum, di aula pernikahan. Dan sekarang dia memfitnahku. Jenderal, kau harus menegakkan keadilan untukku. Tidak bertobat. Keras kepala dan tak terperbaiki. Pengawal. Kunci wanita ini di gudang kayu. Tanpa perintahku, dia tidak boleh dibebaskan. Apa yang kau lakukan? Kau menangkap orang yang salah. Dia yang melakukan ini, bukan aku. Kami menangkapmu wanita, yang menghabiskan sepanjang hari, menjebak dan memfitnah Nyonya. Bersikaplah. Jenderal, aku telah dizalimi. Jenderal, orang yang merusak balai leluhur ketika mereka menumpahkan darah anjing itu meninggalkan jejak kaki. Leon, ambil sepatunya. Untuk saya. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Liu Mingyue, beraninya kau membiarkan pria busuk ini menghinaku. Itu cocok. Jenderal, sol sepatu ini ada darah anjing di atasnya. Ukuran dan polanya cocok dengan jejak kaki di tanah. Sekarang buktinya sudah mutlak. Mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa membantah. Hongling, sebelumnya di kediaman kau, terus-menerus menimbulkan masalah, menabur perselisihan. Aku jenderal ini terhadapmu, selalu bertoleransi tanpa bertindak. Aku tidak menyangka bahwa sekarang kau menjadi semakin lancang. Hari ini, aku akan memberitahumu, batas kesabaran jenderal The ini film tidak was bisa diinjak-injak. translated and Pengawal. narrated by M Media. Bawa mereka pergi, kecuali mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak akan dibebaskan. Jual Nani Sikiang bersama mereka. Jenderal, aku telah dizalimi Jenderal. Tidak Jenderal. Jenderal, Bawa mereka pergi. aku telah dizalimi. Pergi. Jenderal, aku telah dizalimi. Jenderal, Nyonya, tunggu. Aku tidak memberitahumu sebelumnya. Alasan aku kembali. Aku ingin memberimu kejutan. Nyonya, maafkan aku, ya. Sebenarnya, Jenderal. Jenderal, Nyonya. Nyonya telah memaafkanku. Sebenarnya kepulanganku kali ini justru untuk membantu Nyonya memberi Hongling pelajaran. Aku tahu bahwa sebelumnya dia terus-menerus menyulitkanmu. Hanya saja mengingat sebelumnya, dialah yang membantuku mengurus kediaman jenderal. Dan Bouyu juga dibesarkan olehnya. Berutang budi padanya karena telah membesarkannya. setidaknya belum. Bodohnya tak tertolong. Tidak tertolong lagi. Nyonya, apakah Anda mengatakan jenderal? Mustahil jenderal. Anda masih sangat muda. Bagaimana mungkin Anda tidak tertolong lagi? Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku jamin yang mati muda adalah kau. Anda keluar dulu. Saya perlu mengobati luka ini. Jadi jenderal masih bisa diselamatkan. Syukurlah. Syukurlah. Istriku istri jenderal ini sebelumnya telah menderita penderitaan besar di kediaman ini. Sekarang dia sudah nyonya kediaman jenderal dengan status yang dihormati. Mulai sekarang tidak peduli siapapun itu jika mereka berani tidak menghormatinya atau menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain. Saya jenderal ini tidak akan memberi mereka kesempatan kedua. Apa yang terjadi hari ini berfungsi sebagai peringatan.
Saya harap semua orang tidak mengulangi kesalahan ini. Jenderal mohon redakan amarah Anda. Ini salahku, karena gagal mendisiplinkan putriku, menyebabkan Jenderang dan Ming Yue menderita keluhan. Jenderal mohon yakinlah, mulai sekarang, tidak akan pernah ada insiden seperti itu lagi. Ayo semuanya mari kita makan. Makan-makan. Apa yang membuatmu begitu sombong? Tunggu sampai Jenderal Janan mati. Aku akan lihat apa yang membuatmu begitu senang. Apakah kau suka kelinci ini? Aku suka kelinci kecil ini. Ini milikmu. Jenderal, Bao Yu, hewan apa lagi yang kau suka? Saya pikir dia juga harus menyukai harimau. Aku akan memberikannya padamu juga. Lapor. Jenderang. Panggilan mendesak dari istana. Aku ingat hari ini di kehidupan masa laluku. Kaisar mangkat, Pangeran Zhao naik takhta. Semua orang di ibu kota tahu. Jenderal Janan dan Pangeran Zhao berselisih. Jika dia pergi, dia pasti akan menghadapi konsekuensi berat. Yang Mulia meminta audiensi. Tidak ada waktu untuk menunda. Izinkan saya pergi lebih dulu. Tunggu. Ambil ini. Ayo makan cepat. Tunggu sebentar. Kaisar sudah lama menolak menemui pangeran ini. Pangeran Zhao adik laki-laki Kaisar. Mengapa memanggil The film Jenderal was Shen dan ke translated istana? and Yang narrated Mulia by menemui M siapapun Media. yang ingin beliau temui. Belum giliran Pangeran Zhao untuk ikut campur dalam hal ini. Kinmu. Kau berani menantang pangeran ini. Kau tunggu saja. Semoga Yang Mulia menjaga tubuh naga Anda. Makanlah sedikit. Kaisar Dasenggu. Jenderal Xianan tiba. Hamba yang rendah hati ini memberi hormat kepada Yang Mulia. Kinmu. Aku tidak punya pewaris untuk mewarisi suksesi besar. Sekarang, aku sudah sakit parah. Pangeran Shou mengincar tahta dengan ketamakan. Aku. Apa yang harus kulakukan? Menurut pendapat bodoh hamba yang rendah hati ini, Yang Mulia harus mengikuti instruksi tabib kekaisaran untuk menutrisi kelemahan dengan makanan dan mengatur limpa serta lambung. Aku. Sudah lama kehilangan nafsu makan. Bau apa itu? Baunya sangat harum. Istri hamba yang rendah hati ini cukup terampil dalam memasak. Ini adalah bola-bola nasi yang dia buat. Anak-anak hamba ini semua menyukainya. Benarkah? Aku mau satu juga. Yang Mulia, bola-bola nasi ini tidak beracun. Lezat, terlalu lezat. Aku mau satu lagi.
Yang Mulia akhirnya mau makan. Lezat. Aku merasa sangat tidak nyaman. Yang Mulia, Perutku sangat sakit. Yang Mulia telah diracun. Yang Mulia, The film was translated and narrated by M Media. istri Jenderal Shennan, menyimpan niat jahat, merencanakan pengkhianatan, membuat bola-bola nasi yang sangat beracun, dan meracuni putra langit. Segera hukum mati dia dengan pencekikan, sebagai peringatan bagi yang lain. Liu Mingyue, kau tamat. Siapa? keluar. Mingyue, jika kau berani menyentuh istri jenderal ini lagi, satu jari, anak panah berikutnya akan melayang. Yang kuinginkan adalah nyawamu. Kau masih menginginkan nyawa pangeran ini. Kaulah yang menghadapi kematian yang akan segera tiba. Qinwu, istrimu meracunnya dan membunuh kakak sulung kekaisaranku. Jika kau menghalangi pangeran ini, itu sama saja melindunginya. Kau adalah kaki tangan pengkhianatan. Jenderal, cepat tahan Liu Mingyue, pembuat onar ini. Bencana yang dia sebabkan kali ini telah menempatkan seluruh kediaman Jenderal Janan di pusat badai. Seluruh kediaman ini terasa seperti kekacauan total karena dia. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Jenderal, sebaiknya kau langsung bunuh Liu Mingyue. Hanya dengan begitu kita bisa dengan benar menjauhkan kediaman Jenderal Janan dari wanita jalang ini. Jika tidak kita semua akan binasa. Lancang. Kapan giliranmu di sini untuk memberi perintah sewenang-wenang? Istri jenderal ini. Bahkan jika langit runtuh, dia tetap dimanjakan oleh jenderal ini. Kediaman Liu terima dekret kekaisaran. Kalian berdua tamat. Dekret ini pasti akan memerintahkan eksekusi seluruh keluargamu. Ini tidak akan melibatkan kediaman Liu kita kan? Yang Mulia, karena putriku sudah menikah, dia bukan lagi anggota kediaman Liu kita. Jangan takut. Aku tidak takut. Berdasarkan mandat langit, Kaisar menitahkan Nyonya Liu Mingyue istri Jenderal Shennan. Bola-bola nasi yang dia buat menyebabkan Baginda memuntahkan darah dari dadanya. Nyonya Liu memiliki bakat dan kebajikan dan telah berjasa dalam menyelamatkan Kaisar. Dia dengan ini dianugerahi gelar Nyonya peringkat pertama. Ini tidak mungkin. Aku ingat dengan jelas bahwa Kaisar seharusnya mangkat hari ini. Hentikan omong kosongmu. Apakah kau ingin membawa bencana bagi keluarga Liu kita? Mingyue, kau benar-benar putri baik ayah. Yuan, aku adalah bibi kandung dari pihak ibumu, Liu Mingyue. Kau hanya beruntung untuk saat ini. Aku adalah putri takdir. Tunggu saja. Aku akan segera menginjak-injakmu. Hari ini berkat Nyonya Yang Mulia, sudah lama tidak bisa makan atau minum. Para tabib kekaisaran mencoba setiap metode, tetapi tidak membuahkan hasil. Apa rahasia? Bahan dalam bola-bola nasi Nyonya. Dalam kehidupan sebelumnya, panca indera Kaisar melemah
dan dia meninggal karena darah dan kiang stagnan. Aku menambahkan pil pengaktif darah resip rahasia. Selama kaisar bersedia memakan bola nasi itu, ada kemungkinan 80% untuk bertahan hidup. Bao Yu tidak makan nasi, jadi aku menambahkan ke bola nasi itu bubuk permelikorisi yang disiapkan secara khusus. Baunya saja sudah bisa merangsang air liur dan nafsu makan. Siapa sangka bahwa kaisar seperti anak kecil juga suka memakan hal-hal ini. Semua bergantung pada kecerdasan dan kebajikan Nyonya, mengubah malapetaka menjadi keberuntungan. Apakah Nyonya terluka? Tahan sebentar. Ini mungkin sedikit sakit. Setiap kali dia berada di kamar tidur, dia malu dan terkekang. Sama sekali tidak seperti seseorang yang pernah mengalami keintiman. Suami, dia terlihat seperti ini adalah yang pertama baginya. Lalu, bagaimana Bao Yu bisa ada? Nyonya Anda The salah. film was translated and Jika Anda narrated tidak by percaya N padaku, Media. Jenderal ini akan menunjukkannya padamu. Saya akan membiarkan Nyonya mengalaminya. Ibu, aku lapar, aku mau makan bola nasi. Hanya kamu yang lapar. Aku juga lapar. Baiklah, ibu akan membuatkanmu kue-kue. Ayo pergi. Mari. Kesempatanku telah tiba. Aku sudah menenangkan si kecil itu. Jenderal, Hong Ling akan melayanimu. Jenderal, ada apa? Tanyakan padanya. Berpakaian begitu minim, datang di hadapan jenderal ini. Membuat tontonan dari dirimu sendiri. Untuk apa ini? Jenderal, jika kamu tidak mempertimbangkan Hong Ling's tahun-tahun kebersamaan, kamu juga harus mempertimbangkan bahwa kakakku saat itu meninggal saat mencoba menyelamatkanmu. Kamu berjanji untuk menjagaku seumur hidup. Hong Ling juga semakin tua. Nyonya, tolong carikan Hong Ling jodoh yang cocok. Nikahkan dia. Tidak, aku tidak mau. Aku ingin menikahi jenderal. Omong kosong.
Jenderal ini sudah punya seorang nyonya. Aku akan menjadi selirmu. Pangeran atau keluarga bangsawan mana yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir? Apakah jenderal mungkin akan menghabiskan seluruh hidupmu hanya dengan satu wanita ini? Sejak nyonya menikah ke kediaman ini, dia telah perhatian dan peduli terhadap jenderal ini. Selain itu, dia yang cermat merawat anak yang bukan anaknya sendiri. Dia pantas mendapatkan status sebagai istri utama. Dia bahkan lebih layak mendapatkan pengabdian sepenuh hati dari saya yakinmu. Apa yang orang lain lakukan adalah urusan mereka sendiri. Saya yakinmu hanya berusaha memiliki hati nurani yang bersih. Jika nyonya tidak mengecewakan saya pasti tidak akan mengecewakan nyonya. Hong Ling. Jenderal menolak untuk menerimamu. Apakah kau masih mencoba memaksanya? Tapi, aku sudah dilihat telanjang oleh jenderal. Jika jenderal tidak menikahiku, aku akan mati. Di mana para prajurit tentara Xiannan? Bukankah kau menginginkan seorang pria? Mereka semuanya adalah pria. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan mendekat. Hentikan. Bukankah kau bilang siapapun yang melihatmu telanjang akan kau nikahi? Mereka semua telah melihatmu telanjang. Pilih satu dan nikahi dia. Mereka juga, para The elit film was tentara Xiannan. translated Itu tidak and akan menjadi narrated penghinaan by bagimu. M. Media. Tidak. Aku tidak mau. Aku lebih baik mati. Hong Ling. Mereka semua adalah rekan-rekan saudaramu. Pilih saja salah satu dan nikahi dia. Pernikahan itu juga akan bahagia. Diam. Kenapa kamu tidak menikahi mereka? Lancar. Baiklah. Kalau begitu aku akan mati agar kamu lihat. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Biarkan dia mati. Setelah dia mati, biarkan kakaknya mendidiknya. Nyonya. Aku mohon padamu. Tolong berikan aku jalan untuk bertahan hidup. Di masa depan di kediaman ini, hanya mendapatkan sesuap makanan saja sudah cukup. Jenderal. Dia yatim piatu yang dipercayakan pejabat setia. Jika kita mengusirnya sekarang, di dalam kediaman, itu pasti akan menimbulkan gosip dan rumor. Ini akan merugikan kediaman jenderal. Hong Ling, ingat ini. Ini adalah jenderal dan aku. Memberimu satu kesempatan terakhir. Dalam kehidupan keluarga saya sebelumnya, kejahatan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka benar-benar menikahi. Kamu pembawa sial ini ke dalam keluarga. Nenek tua, kegilaan apa yang sedang kau lakukan sekarang? Adik perempuanmu, dalam sekejap mata, mendapatkan gelar nyonya peringkat pertama. Kenapa kamu tidak tahu caranya? Membuat beberapa bola nasi, dan mengamankan masa depan untuk anakku. Barang tidak berguna. Sepanjang hari, kamu hanya tahu caranya. Bersikap sembrono di depan anakku. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang untuk menempel padanya. Sudah kubilang untuk menempel. Menempel padanya. Sudah kubilang untuk menempel. Nyonya peringkat pertama. Apa hebatnya itu? Ketika suamiku lulus ujian kekaisaran sebagai Juang Yuan, aku secara alami akan menerima gelar Gao Ming. Ibu, apa yang Ruyang katakan masuk akal. Itu sama sekali tidak masuk akal. Pikirkanlah. Sekarang ada tangga siap pakai menuju surga. Suruh Jalang ini pergi ke adik perempuannya dan memohon masa depan untukmu. Maka kamu tidak perlu belajar keras siang dan malam. Ya. Hanya Liu Mingyue yang berhak bersujud kepadaku. Aku, bagaimana mungkin aku merendahkan diri di hadapannya? Apa yang kau lakukan? Itu karena keras kepala. Itu karena keras kepala. Itu karena keras kepala. Keras kepala lagi. Aku salah. Aku akan pergi memohon. Aku akan pergi memohon pada Liu Mingyue. Aku salah, aku salah. Itu karena keras kepala. Aku sudah bilang aku akan pergi memohon padanya. Kenapa kau masih memukulku? Kediaman jenderal. Nak lihat. The film was translated and Batu narrated Shushan by ini M. Media. dianugerahkan oleh mendiang kaisar kepada kediaman Jenderal Janan. Harganya 1000 keping emas. Satu batu bernilai 1000 keping emas. Kediaman Jenderal Ine sungguh kaya raya tak terlukiskan. Ayo pergi. Di kehidupan sebelumnya semua kemuliaan dan kekayaan ini adalah milikku.
Tapi sekarang itu telah diberikan begitu saja kepada si Jalang Liu Mingyu itu. Tidak, di kehidupan ini aku pasti harus hidup lebih baik darinya. Aku harus mengambil semua ini kembali. Adikku tersayang, kau sekarang sudah seorang nyonya peringkat pertama. Kita adalah keluarga berbagi kehormatan dan aib. Kau tidak bisa hanya melihat kakakmu dan iparmu hidup sengsara di tempat tinggal yang dingin. Kakak perempuan, bukankah kau bilang kau mengagumi bakat kakak ipar sebagai Zhuang Yuan, bersedia berbagi suka dan duka dengannya? Ini baru beberapa hari, tidak bisakah kau menahannya lagi? Di kehidupan sebelumnya, aku telah menyakitimu. Di kehidupan ini, aku mengakui kekalahan. Bagaimanapun juga kita adalah saudara. Kau sudah mengambil semua keuntungan sekarang. Jika kau menolak membantuku, aku akan mengungkapkan masalah kelahiran kembali kita kepada publik. Kita akan mati bersama. Bagaimana kau ingin aku membantumu? Cepat bangun. Yuer. Ibumu meninggal lebih awal. Aku adalah bibi dari pihak ibumu. Tentu saja aku harus atas namanya menjagamu dengan baik. Kediaman ini begitu besar. Seluruh keluarga kita bisa pindah dan menemanimu. Sama sekali tidak. Jenderal, karena bibi sudah berbicara, biarkan mereka tinggal. Di kehidupan terakhir. 4. Lima. 6. 7. Saya sudah berjalan 7 langkah. Membuktikan ular ini tidak berbisa. Apakah Paduka masih ingin melanjutkan masalah ini? Ular di seluruh dunia bervariasi dalam warna dan pola. Bawahan ini mungkin benar-benar membuat kesalahan. Sepertinya pangeran ini salah paham. Aku permisi. Karena tidak terjadi apa-apa, aku akan kembali ke dapur dulu. Berhenti. Bibi, karena kelalaian tugas dalam manajemen dan mengganggu kehadiran putri, Anda akan dicambuk 20 kali dengan tongkat untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Dia jelas-jelas melepaskan ular ini. Mengapa aku harus dipukul? Jenderal, aku, Hong Ling. Kakakmu meninggal karena jenderal. Jenderal menghargai sentimen lama dan mengampuni hidupmu. Pukul dia 20 kali dan usir dari kediaman. Jenderal, penanganan saya terhadap masalah ini, apakah sudah sesuai? Nyonya menanganinya dengan sangat baik, memiliki sikap seorang nyonya rumah. Bing Wen, selamatkan aku. Putri, ibu hamba ini lalai dalam tugasnya dan mengganggu Paduka Putri. Kejahatannya tidak termaafkan, tapi usianya sudah lanjut dan lemah serta sakit-sakitan. Hamba memohon belas kasihan Paduka Putri. Paduka Putri berikan belas kasihan. Hamba siap menerima hukuman demi ibu. Kau memang anak yang berbakti. Hanya saja, bagaimana kau akan menerima hukuman untuk ibumu? Hamba yang rendah hati ini akan patuh pada hukuman apapun yang diputuskan Putri. Begitu patuh. Kemarilah. Bangunlah. Suami, tunggu aku suami. Enya,
kehidupan ini, aku menikahi Liang Bingwen untuk menjadi istri sarjana terbaik. Sekarang Liang Bingwen telah pergi bersama putri. Apa yang harus aku lakukan? Meskipun ular itu tidak berbisa, kau seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu. Ular merah yang sangat berbisa itu jelas merupakan konspirasi yang diatur oleh Pangeran Xiao. Dia ingin menyingkirkan jenderal. Jenderal dan saya satu sebagai suami istri. Demi jenderal, risiko saya diperlukan. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatanmu. Kau tidak boleh melakukan ini lagi. Ada apa denganmu? Min Yue. Min Yue. Nyonya telah diracuni oleh bisa ular. Apakah Anda yakin? Menilai dari denyut nadi, ditambah dengan bentuk luka ini. Itu pasti ular merah yang sangat berbisa. Ular merah yang sangat berbisa. Apakah ular itu benar-benar berbisa? Pengawal, pergi dan bawakan The saya film was bangkai ular yang tadi. translated and Jenderal. narrated by M Media. Min Yue. Tidak perlu jenderal. Saya tidak mengatakan seluruh kebenaran kepada jenderal. Ular itu memang ular merah yang sangat berbisa. Itu adalah ular tidak berbisa yang kabur dari dapur. Omong kosong belaka. Yang Mulia. Jika Yang Mulia bersikeras mengatakan ular ini sangat berbisa, maka saya akan membiarkannya menggigit saya. Saya membaca dalam teks kuno bahwa bunga anggrek embun gelap dapat menangkal racun ular merah. Pada saat itu, kebetulan ada sepanci anggrek embun gelap di taman. Jika tidak, saya sama sekali tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Jenderal, yakinlah. Jadi Nyonya, mengkonsumsi anggrek embun gelap. Tidak heran setelah digigit oleh ular merah yang sangat berbisa, kau masih tidak terluka. Lalu mengapa? Dia masih muntah darah. Bisa ular merah yang sangat berbisa itu ganas dan kuat. Sementara anggrek embun gelap adalah zat yin murni. Penetralan keduanya, meskipun dapat menetralkan bisa ular, menyebabkan konflik antara dingin dan panas. Merusak organ dalam. Itu harus diredakan. Lega. Bagaimana bisa lega? Saya akan menyuruh orang menyiapkan. Ini sebenarnya cukup sederhana. Itu hanya membutuhkan energi yang murni seorang pria. Tapi untuk saat ini, kita tidak dapat menemukan seorang pemuda yang masih perjaka. The film was Terlebih lagi Nyonya translated berstatus and bangsawan. narrated Bagaimana by mungkin M dia bisa Media. berinteraksi dengan orang lain? Bagus sekali. Jenderal ini mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Ini hamba mohon diri. Nyonya. Suami. Metode detoksifikasi ini pasti akan merusak tubuhmu. Kamu masih harus pergi ke medan perang. Mengapa hanya Nyonya yang harus mengorbankan diri pada ular itu, sementara saya tidak bisa melukai diri saya sendiri demi Nyonya?
Apakah Nyonya tidak penasaran? Mengapa saya masih perawan? Saya sudah tahu sejak lama. Bao Yu bukan anakmu. Bagaimana kau tahu itu? The film was translated and narrated by Saya M tahu, Media. karena teknik ciuman suami, saya biasa-biasa saja. Saya tahu, karena di kamar tidur. Kecanggunganmu sulit disembunyikan. Kalau begitu saya sekarang akan membiarkan Nyonya tahu. Apakah kinerja suamimu benar-benar biasa saja atau tidak? Nyonya, kakak saya melahirkan anak itu dan kemudian meninggal dunia. The Dia film pada was dasarnya tidak punya translated waktu and untuk memberitahu narrated saya by M tentang Media. identitas ayah anak itu. Dia hanya meninggalkan Leontin Giok ini. Plakat giok ini berkualitas unggul. Dan ukirannya sangat indah. Itu pasti tanda kasih sayang yang ditinggalkan ayah anak itu untuk adik saya. Saya yakin status orang itu tidak rendah. Jenderal, Anda bertemu Pangeran Xiao hari itu. Pikirkan lagi tentang wajah Bao Yu. Apakah dia mirip Pangeran Xiao? Melapor kepada Yang Mulia. Yang Mulia memerintahkan hamba ini untuk menyusup ke kediaman Jenderal Shenan. Hamba ini mendengar masalah yang sangat penting. Masalah apa? Lebih besar dari langit. Anak Jenderal Shenan itu bukanlah anaknya. Dia adalah putra tidak sah dari saudara perempuannya. Plakat giok ini dianugerahkan oleh mendiang kaisar. Satu keping diberikan kepada pangeran ini, dan keping yang lainnya diberikan kepada kaisar saat ini. Bagaimana itu bisa berakhir di tanganmu? Plakat giok ini ditinggalkan oleh putra tidak sah itu, ayah kandungnya. Kakak kekaisaran. Memiliki seorang putra. Apakah Jenderal Shenan tahu identitas ayah kandung anak itu? Tidak. Bagus. Kau harus diam-diam mengembalikan plakat giok itu. Pangeran ini punya rencana sendiri. Ya, The film was translated and narrated by M Media. pangeran ini salah paham beberapa hari yang lalu. Hari ini, aku secara khusus datang untuk meminta maaf. Pangeran Xiao itu jahat kejam dan ganas. Dia jelas bukan orang yang sopan. Dia pasti punya motif tersembunyi hari ini. Niatnya jahat. Itu hanya salah paham. Mengapa Yang Mulia begitu sopan? Bajingan mana yang ingin mati? Kau yang menindas ibuku. Tuan muda ini akan membuatmu membayar. Bao Yu berhenti nakal. Cepat bawa Tuan Muda pergi. Tunggu. Lepaskan aku.
Kau pasti Bao. Ini adalah makanan ringan dari Singhualo. Makanlah. Aku tidak mau mereka. Makanan ringan yang ibu buat adalah yang paling enak. Kemarilah Tuan Muda. Anak itu sudah saya manjakan. Saya mohon Yang Mulia memaafkannya. Tidak peduli. Aku tidak tahu mengapa, tetapi pangeran ini merasa anak ini sangat menggemaskan. The film was Sangat puas. translated and narrated by M Media. Tunggu. Leontin Giok ini. Pelakat Giok ini. Mereka awalnya sepasang. Keping yang lainnya. Pangeran ini berikan kepada Meng Er sebagai tanda pertunangan. Kakak perempuan saya memang bernama Kim Meng. Apa katamu? Aku telah mencari Mang Er selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka. Dia berada di kediaman jenderal. Dia bahkan melahirkanku. Melahirkan seorang putra. Bao Er. Cepat kemari. Biarkan ayahmu memelukmu. Bao Er. Tunggu sebentar. Paduka Pangeran, mengapa Anda tidak memberitahu kami? Bagaimana Anda bisa mengenal saudara perempuan saya? Dan mengapa Anda meninggalkan adik saya sendirian? Saya melihat bahwa Paduka Pangeran memiliki kasih sayang mendalam untuk adik saya. Saya bertanya-tanya, mengapa adik saya sampai meninggal? Tidak pernah sekalipun menyebut Paduka Pangeran. Pada tahun-tahun itu aku pangeran ini bepergian secara diam-diam ke wilayah perbatasan. Di sanalah aku bertemu Meng Er dan The mengikrarkan film was cinta abadi. translated and narrated by M Media. Tanpa diduga setahun kemudian, ketika aku mencarinya lagi, dia menghilang tanpa jejak. Setelah kakak perempuan saya melahirkan Bao Yu, dia menderita pendarahan hebat, dan sayangnya meninggal dunia. Sampai kematiannya, dia tidak dapat mengungkapkan identitas ayah anak itu. Atas karunia ilahi, semuanya telah ditentukan oleh langit. Aku pangeran ini dan Jenderal Shenan memiliki pandangan politik yang berbeda. Dan aku sering menyinggung perasaannya di masa lalu. Sekarang demi anak ini, aku memohon kepada Jenderal Shenan untuk melupakan masa lalu. Pangeran Xiao tidak perlu melakukan ini. Saat ini aku pangeran ini tidak memiliki putra. Anak ini, aku harus membawanya kembali ke kediaman pangeran untuk dibesarkan. Aku mohon kabulkan permintaanku. Masalahnya terjadi tiba-tiba. Saya khawatir Bao Yu tidak akan ikut dengan Anda. Karena Pangeran Xiao sangat menghargai Bao Yu, saya berasumsi dia tidak akan mempersulitnya. Tentu saja, mencoba taktik ini padaku pangeran ini. Lihatlah bagaimana aku pangeran ini akan membuatmu tidak bisa berkata-kata. Hamba mohon diri. Jenderal, apakah Anda percaya apa yang dia katakan? Nyonya, apakah Anda percaya? Hati-hati. Jangan terpeleset. Bao Yu, hati-hati. Pangeran tiba. Aku pangeran ini datang untuk membawa The Bao Yu film was pulang. translated and narrated by M Media. Paduka Pangeran, anak itu masih kecil. Saya khawatir. Aku pangeran ini tahu. Oleh karena itu aku secara khusus menemukan seseorang untuk menjaga anak itu yang pasti akan merawatnya lebih baik daripada istri jenderal. Salam Nyonya.
Itu kamu? Saya hamba Anda sekarang. Pelayan di kediaman Pangeran Xiao. Bibi Hongling, aku sangat merindukanmu. Bao Yu, Bibi akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menyenangkan. Apakah kau mau pergi? Apakah tempat itu menyenangkan? Ini menyenangkan. Ada burung-burung kecil yang bisa kau tembak dengan ketapel. Aku ingin pergi. Ayo pergi. Bao, Pewarisku putra pangeran ini bersedia ikut denganku pangeran ini. Jadi nyonya tidak perlu khawatir. ikan sudah di dalam jaring. Aku mau burung-burung kecil itu. Bisakah kau diam? Berdiri dengan benar. Mengapa kau begitu lama tiba? Pangeranmu, kue-kue ini saat dibuat membutuhkan sedikit usaha. Bao Yu, buka mulutmu. Siapa? Kinmu. Aku adalah putra mendiang kaisar, dari garis keturunan kekaisaran. Apakah kau mencoba memberontak? Seseorang sepertimu, yang bahkan tidak menyisakan seorang anak kecil, apa yang tidak bisa diberontak? Kau. Yang mulia, The film was Kinmu menerobos translated masuk ke and kediamanku dan narrated melukaiku by M seperti ini. Media. Aku juga meminta kakak kekaisaran harus menegakkan keadilan untukku. Jika saya tidak turun tangan, Bao Yu pasti sudah berada di tanganmu. Kau bicara omong kosong. Yang mulia, kami punya bukti. Ibu menginstruksikanku setelah memasuki kediaman Pangeran Xiao untuk tidak makan atau minum. Aku patuh. Tusuk konde perak itu menjadi hitam. Kue ini mengandung racun yang kuat. Pangeran Xiao. Ini. Adikanda juga tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Hongling ini awalnya adalah orang dari kediaman Jenderang. Pasti ada orang-orang tertentu dari kediaman Jenderang sengaja menjebakku. Hamba mohon yang mulia menyelidiki dengan jelas. Jika Pangeran Xiao tetap menolak jujur, saya akan menyuruh seseorang menginterogasi Hongling. Saya tidak takut, dia tidak akan mengungkapkan kebenaran. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua Pangeran Xiao. Dia memaksaku. Dia memaksaku melakukan semua itu. Kakanda Kaisar, Kakanda harus menegakkan keadilan untukku. Ini adalah putra kandungku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Anak kandung. Saya ragu itu masalahnya. Leontin Giok ini. Bagaimana Leontin itu bisa sampai ke tanganmu? Anda diizinkan mencuri barang-barang kami, tetapi kami tidak diizinkan mencurinya kembali. Mata-mata yang Anda tanam di kediaman. Sudah lama kami tangkap. Kalau begitu, jadi kalianlah yang mengatur skema ini. Pangeran Xiao mengandalkan sepasang Leontin Giok ini untuk secara palsu mengaku sebagai ayah Bao Yu. Saya dan istri saya yakin ada penipuan yang terlibat. Kami meminta yang mulia untuk menilai dengan jelas. Leontin Giok ini. Leontin Giok ini dianugerahkan mendiang kaisar kepada kami dan Pangeran Xiao yang milik kami telah lama diberikan kepada Meng Er di perbatasan. Bagaimana mungkin Leontin itu muncul di sini? Mungkinkah? Nama gadis kakak perempuan saya adalah Li Meng. 6 tahun lalu dia melahirkan Bao Yu dan meninggal dunia karena persalinan yang sulit. Dia tidak pernah mengungkapkan, bahkan sampai kematiannya, nama ayahnya. Demi reputasi kakak perempuan saya hanya bisa mengambil anak ini dan mengadopsinya di bawah nama saya. 6 tahun yang lalu. Itu benar. Kau jelas tahu anak ini adalah darah dagingku, namun kau sengaja merencanakan pembunuhan, berniat membuat kami tanpa pewaris, lalu merebut tahta. Pengawal. Bawa Pangeran Xiao pergi. Tidak.
Lepaskan aku. Kau si lemah yang sakit-sakitan. Apa kelebihanmu dibanding pangeran ini? Putramu masih sangat muda. Bagaimana dia bisa naik tahta? Tahta ini seharusnya diwariskan kepadaku. Kurang ajar. Pangeran Xiao melakukan pembangkangan. Diturunkan pangkat menjadi rakyat biasa. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. The film was Pergi. translated and narrated by M Media. Sekarang konspirasi Pangeran Xiao telah terbongkar. Identitas Bao Ye juga jelas. Dalam hidup ini, Kinmu dan saya pasti akan bahagia selamanya. Suami, suami, kembalikan suamiku. Anakku, aku membesarkanmu sejak bayi. Anakku yang kubesarkan. Suami, biarkan mereka masuk. Beraninya kau melihat Putri Agung. Mengapa kau tidak berlutut? Siapa yang berani menerobos masuk ke istana putriku? Yang mulia Putri Agung, aku adalah istri Liang Bingwen. Dia dibawa masuk ke istanamu olehmu. Dan sudah lama tidak ada kabar. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jadi aku harus memohon padamu untuk membebaskannya. Putri Agung, jika Anda menyukai Bingwenku, itu adalah kehormatannya. Namun saya sudah tua dan sering sakit, dan saya mengandalkannya untuk menopang saya di masa tua. Saya mohon kepada Putri Agung untuk mengizinkan saya tinggal di istana putri dan bersatu kembali dengan putra saya. Apakah Anda berbicara tentang sarjana itu? Saya Putri Agung, melihat bahwa dia memiliki penampilan yang bagus. Jadi saya merekrutnya sebagai orang kepercayaan. Putraku memang pria yang tampan dan berbakat. Sayang sekali, dia hanyalah ujung tombak lilin berlapis perak. Dia terlihat bagus, tapi dia tidak berguna. Anda berbicara omong kosong. Karena Putri Agung menganggapnya tidak berguna. Tolong kembalikan dia padaku. Meskipun dia tidak berguna. Tetapi saya Putri Agung, melihat bahwa dia memiliki tingkat, bakat dalam menulis dan sastra. Kalau begitu saya akan memberinya posisi. Karena Anda bersikeras membawanya pergi. Ambillah dia. Ibu. Ruyan. Paduka Putri mengebiri hamba. Apa? Anda menjadikan putra saya seorang Kasim. Ini berarti akhir dari garis keturunan keluarga Liangku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau Jalang, mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Mengapa kau tidak mencari keadilan untuk suamimu? Pergi cari keadilan. Mencari keadilan. Itu adalah Putri Agung. Jika kau ingin mati, jangan seret aku. Kau Jalang. Aku tidak bermaksud. Dia yang mencari masalah ini sendiri. Ruyan. Selamatkan aku. Bawa aku pergi. Aku akan hidup bahagia bersamamu selama sisa hidupku. Suamiku adalah Juang Yuan.
bukan seorang Kasim. Cerai. Aku ingin bercerai. Kalian berdua hantu. Jangan pernah berpikir untuk menempel padaku. Jangan pergi. Kau adalah istriku. Jangan pergi. Bing Wen. Bing Wen. Selamatkan ibu. Hentikan keributanmu. Seret mereka semua keluar. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Di kehidupan sebelumnya Liu Mingyue jelas menjadi istri Juang Yun. Mengapa aku bertukar pernikahan dengannya? Dan Liang Bingwen berubah menjadi seorang Kasim. Mengapa? Jika kau berteriak lagi, aku akan membunuhmu. Zhao. Pangeran Zhao. Mengapa kau ingin membunuhku? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu. Karena memiliki adik yang istri jenderal, aku tidak bisa membunuh mereka. Jadi aku hanya bisa membunuhmu untuk melampiaskan amarahku. Kau, jangan bunuh aku. Aku punya cara untuk membantumu menghadapi Jenderal Janan. Kau membantuku. Si jalang itu Liu Mingyue. Mencuri kekayaan dan kejayaanku. Aku membencinya sampai ke tulang. Kau hanyalah seorang wanita. Metode apa yang mungkin kau miliki? Bagaimanapun juga aku adalah kakak kandung Liu Mingyue. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Di kehidupan sebelumnya, aku berhasil membunuhnya. Dan di kehidupan ini, aku bisa mengambil nyawanya dengan cara yang sama. Cuaca hari ini sungguh cukup baik. Kita harus lebih sering keluar untuk berjalan-jalan. Adik perempuan, kau akhirnya tiba. Jika kau datang selangkah lebih lambat, aku khawatir kau tidak akan The melihat film was saat-saat terakhir translated ayah. and narrated by M Media. Mengapa ayah tiba-tiba sakit parah? Aku dengar para pelayan berkata bahwa ayah beberapa hari yang lalu terkena flu dan gagal memulihkan diri tepat waktu. Dan kesehatannya tiba-tiba ambruk. Adik perempuan, cepat ikut aku menemuinya. Jenderal, ruang sakit itu bau. Dan ayah ada di sana sendirian. Jenderal, mungkin Anda tidak seharusnya pergi. Baiklah, saya akan segera kembali. Kinmu, ambillah nyawamu. Pemberontak pantas dieksekusi oleh semua orang. Jika kau membunuhku, istrimu juga harus dikuburkan bersamaku. Istriku, dia tidak serapuh yang kau bayangkan. Sejak kapan kau belajar seni bela diri? Jika seseorang menusukmu seperti ini, bagaimana kamu harus merespons? Seperti ini. Dalam kehidupan sebelumnya, kamu menyergapku saat aku tidak siap. Dalam hidup ini, saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Jalang, mengapa kau selalu menjalani hidup yang lebih baik dariku? Karena kamu selalu percaya bahwa nasib ditentukan oleh surga dan kamu tidak ragu untuk menukar pernikahan, untuk mengubah takdirmu sendiri. Tapi takdirku adalah sesuatu yang saya peroleh sendiri. Liu Mingyue, kau pembohong. Jalang. Jenderal. Jenderal. Aku istrimu. Jenderal. Jenderal, dia berinkarnasi. Dia bertukar pernikahan denganku sebelum menikahimu. Jenderal. Aku adalah istri jenderal. Mahkota Phoenix dan jubah kebesarannya. Itu milikku, jenderal. Kakakmu sudah gila seperti ini. Bagaimana dia harus ditangani? Biarkan dia. Aku akan dengan damai dan mantap menjalani hidup kita sendiri dengan baik. Mari kita pergi. Goryu masih di dalam istana, menunggu kita. Ya, suami.
Jenderal. Jenderal. Liu Mingyue. Jenderal. Jenderal.